Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, salam sukses bersama RFV Channel. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang usaha, yaitu ekspedisi. Ekspedisi ini sebenarnya cukup di saat ini sangat dibutuhkan. Jadi ya, kita tidak perlu takut untuk membuka usaha ekspedisi. Tapi terkadang terpikir oleh kita, waduh, harus modal yang besar, harus mempunyai skill, harus mempunyai keahlian. Tetapi sebenarnya untuk membuka suatu ekspedisi itu nggak usah takut. Saat ini banyak ekspedisi-ekspedisi yang menawarkan untuk franchise. Nah, saya ambil contohnya adalah ekspedisi Tiki. Siapa sih yang tidak kenal Tiki? Tiki sudah cukup dikenal di masyarakat, dan Tiki merupakan ekspedisi atau titipan yang paling awal, ya. Nah, saat ini saya menekuni usaha sebagai keagenan Tiki. Pasti bertanya, seperti apa dan bagaimana caranya menjadi agen Tiki? Baik, yang pertama adalah persyaratan pertama adalah kita harus memiliki tempat, ya. Karena tempat ini sangat dibutuhkan untuk kita membuka atau kelangsungan dalam agen kita. Nah, setelah kita memiliki tempat, kita coba hubungi di mana tempat kita akan membuka agen tersebut. Dia termasuk di daerah mana? Contohnya saya ada di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, otomatis saya menghubungi Tiki cabang Bogor. Nah, setelah saya berkomunikasi dengan pihak Tiki cabang Bogor, mereka meminta untuk di share log lokasi. Nah, setelah itu saya share log, saya berbicara via telepon dengan pihak Tiki cabang Bogor. Nah, setelah itu mereka mengecek lokasi kita. Lokasi kita ini berdekatan tidak dengan agen Tiki yang lain, atau tempat kita ini strategis atau tidak. Nah, setelah dilakukan pengecekan, kita dihubungi kembali, dan kalau memang hasilnya itu baik dan oke, kita akan dipanggil untuk ke kantor Tiki cabang. Nah, setelah di kantor Tiki cabang, kita melakukan pengisian data, di mana di situ ada MOU-nya tentang kesepakatan kerjasama, dan juga persyaratannya tidak terlalu sulit. Kita hanya membawa KTP, NPWP, dan juga kita membayar uang lisensi. Nah, untuk menjadi agen Tiki, uang lisensi yang dibayarkan sebesar kurang lebih 7 juta. Dari 7 juta itu termasuk adalah deposit kita, di mana deposit itu bisa diambil kembali pada saat kita nanti sudah tidak menjadi agen. Nah, setelah itu dinyatakan semua oke, lalu kita siapkan fasilitas dan sarananya, yaitu komputer ataupun laptop, mesin printer, dan yang paling penting adalah jaringan internet. Karena di Tiki ini semuanya sudah melalui sistem, jadi kita harus ditunjang oleh internet yang memadai. Nah, setelah penandatanganan MOU, sehari atau 2 hari kemudian, pihak Tiki
dari cabang yang kita kerjasama, dia akan datang ke agen kita. Kita diberikan training dari mulai pihak Tiki memasukkan sistemnya di perangkat komputer kita. Lalu kita diajarkan cara menginput, membuat resi, dan membatalkan apabila terjadi kesalahan, bagaimana mengkoreksinya. Dan juga kita diajarkan juga bagaimana sih kita menarik customer. Nah, itu kelebihannya. Nah, di Tiki, kita sebagai agen ini, kita diberikan komisi yang diberikan cukup menarik, yaitu setiap satu kiriman paket yang diberikan adalah 20%. Ya. Nah, dengan catatan 20% ini akan diberikan secara keseluruhan kepada agen apabila si agen mengirimkan sendiri barangnya nanti ke kantor cabang terdekat. Tetapi apabila di pick up, maka yang diberikan komisinya adalah 17,5%. Nah, dari komisi-komisi tersebut, ya untuk saat ini relevan, di mana kita harus bisa memberikan yang lebih, dalam artian apabila kita ingin agen kita mendapatkan lebih, otomatis ya kita harus memberikan suatu promo. Caranya seperti apa? Pertama, kita buatkan brosur, kita sebar. Lalu saat ini zamannya medsos, kita lakukan, kita share melalui medsos kita beri info bahwa kami atau saya membuka Tiki di alamat ini. Kalau perlu, dari 20% itu kita berikan lagi. Kita potong margin kita sedikit untuk memberikan promo. Artinya, untuk para pelanggan atau untuk yang ulang tahun di tanggal pengiriman akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Atau ada juga yang melakukan bagi pelanggan pembayaran dilakukan tempo seminggu. Itu tergantung dari kita, pemilik agen. Tetapi kalau yang promo yang dilakukan oleh kantor pusat Tiki, itu semuanya sudah by system. Jadi nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir bahwa kita tidak akan mendapatkan promo. Pasti akan mendapatkan promo. Kalau memang itu sudah by system yang dilakukan oleh Tiki pusat. Nah, jadi menurut saya sebagai agen Tiki, disinilah kita dituntut untuk kreatif, yaitu kita berkreatif bagaimana memasarkan agen kita, bagaimana kita menciptakan omset untuk agen kita. Trik itu semua tergantung dari kita sendiri. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu. Ayo gabung menjadi agen Tiki. Insya Allah, di mana kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Dan nggak usah takut. Insya Allah pasti bisa. Salam sukses. Salam dari RFI Channel.